Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Kalbia dengan NIM 213131011 dari kelas Piawet 6A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pendidikan inklusi yang berjudul Gangguan Autisme pada Anak. Yang pertama yaitu pengertian autisme. Secara etimologis, kata autisme berasal dari kata auto dan isme atau artinya diri sendiri, sedangkan isme berarti suatu aliran atau paham. Dengan demikian, autisme diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada dunia tersendiri. Perilakunya timbul semata-mata karena dorongan dari dalam dirinya. Menyandang autisme seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain. Yang kedua yaitu karakteristik anak autisme. Menurut Powers tahun 1984, karakteristik anak autistik adalah adanya 6 gejala atau gangguan, yaitu yang pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi dengan karakteristik yang nampak pada anak autisme berupa perkembangan bahasa anak autisme atau sama sekali tidak ada. Kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya, mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial dengan karakteristik berupa anak autisme lebih suka menyendiri, anak tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindari tatapan muka atau mata dengan orang lain, tidak tertarik untuk bermain bersama temannya. Lalu yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensori dengan karakteristik berupa anak autistik tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Anak autisme bila mendengar suara keras langsung menutup telinganya, senang mencium-cium, menjilat mainan dan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan tidak peka terhadap rasa sakit atau takut. Lalu yang keempat, masalah atau gangguan di bidang emosi dengan karakteristiknya berupa anak autistik sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan, dapat mengamuk, kadang agresif dan merusak, dan anak autis kadang-kadang menyakiti dirinya sendiri. Lalu yang kelima itu masalah atau gangguan di bidang pola bermain dengan karakteristik berupa anak autistik tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, tidak suka bermain dengan anak atau teman sebayanya, tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki imajinasi, tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar-putar dan senang terhadap benda-benda yang berputar. Lalu yang ketiga itu ada dampak gangguan autisme. Yang pertama, dampak gangguan dari segi interaksi sosial. Yang A, menolak bila ada yang hendak memeluk. Yang B, tidak mengangkat kedua tangannya bila diajak untuk digendong. Yang C, ada gerakan pandangan mata yang abnormal. Yang D, gagal menunjukkan sesuatu objek kepada orang lain. Yang E, tidak mampu memahami aturan-aturan yang berlaku dalam interaksi sosial. Kedua, dampak gangguan dari segi komunikasi dan pola bermain. Lalu yang ketiga, dampak gangguan dari segi aktivitas dan minat. Anak autisme memperlihatkan abnormalitas dalam bermain. Anak autisme menolak adanya perubahan lingkungan dan rutinitas baru. Mainan baru yang diberikan kepadanya mungkin akan ditolak sampai berminggu-minggu, kemudian baru ia bisa menerimanya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada keterbatasan anak autisme. Ditemukannya beberapa gangguan pada beberapa bidang yang dialami oleh anak autisme. Yang pertama itu gangguan kognitif, yang kedua gangguan pada perilaku motorik, yang ketiga reaksi terhadap perangsangan indera,
Yang keempat itu ada gangguan tidur dan makan. Yang kelima gangguan efek dan mood serta emosi. Yang keenam perilaku yang membahayakan diri sendiri. Yang ketujuh itu gangguan kejang. Selanjutnya 4 itu hakikat pembelajaran autisme. Hakikat pembelajaran tidak lain adalah upaya mengubah perilaku yang diharapkan merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Demikian halnya dengan pembelajaran pada anak autis. Penggunaan metode ABA merupakan salah satu metode yang syarat dengan konsep modifikasi perilaku. Untuk itu, modifikasi perilaku dapat diterapkan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam mengubah perilaku anak autis. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada permasalahan dalam pembelajaran. Yang pertama ada masalah perilaku, yang kedua masalah emosi, yang ketiga masalah perhatian atau konsentrasi, yang keempat itu ada masalah kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.